Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kembali lagi dengan pembahasan kita Patch of Speech atau kelas kata bahasa Inggris yang pada bagian sekarang yaitu tentang preposition atau kata depan. Baik sahabat semuanya, preposition atau kata depan adalah kata yang diletakkan sebelum kata benda, frase kata benda, atau kata ganti yang digunakan untuk menjelaskan hubungannya dengan kata lainnya dalam kalimat. Contoh, preposisi about sebelum noun atau ditambah noun. Contoh dalam kalimat, she talked about Yudi. Contoh berikutnya, preposition about sebelum pronoun atau ditambah pronoun. Contoh dalam kalimat, she talked about him. Contoh berikutnya adalah preposition before ditambah gerund atau sebelum gerund. Maksud gerund di sini adalah kata kerja yang diinfomkan. Contoh kata kerja go menjadi going karena sebelumnya ada kata preposisi. Jadi kalau kata preposisi bertemu dengan kata kerjanya harus diinfomkan. Go jadi going. Jadi contoh dalam kalimat, I wash my face before going to bed. Contoh berikutnya adalah preposition bertemu dengan noun phrase. Contohnya, she talked about Yudi's horror story. Yudi's horror story ini merupakan noun phrase. Jadi, preposisi bisa bertemu dengan noun phrase. She talked about Yudi's horror story. Kemudian contoh berikutnya adalah preposition about sebelum noun clause atau ditambah noun clause. Contoh dalam kalimatnya, she talked about what he planned. Berikutnya adalah kinds of preposition atau jenis-jenis preposisi. Yang pertama, preposition of time. Yang kedua, preposition of place and direction. Yang keempat, preposition of agent or instrument. Yang pertama, preposition of time atau preposisi waktu adalah preposisi yang memiliki fungsi untuk menyatakan waktu. Contohnya, on, in, at, before, artinya sebelum, after, sesudah, for, selama, until, sampai, since, sejak, by, pada, pas, lebih, from to, ke atau kurang, during, selama, later, kemudian. Berikut contoh kata preposisi waktu yang menyatakan waktu dalam kalimat. Contohnya kata at, I get up at 4 o'clock every morning. Saya bangun jam 4 setiap pagi. Yang kedua, contohnya on. Mr. Tony teaches English on Monday and Saturday. Mr. Tony mengajar bahasa Inggris pada hari Senin dan Sabtu. Jenis preposisi yang kedua yaitu preposition of place and direction adalah preposisi yang digunakan untuk menyatakan tempat serta lokasi seseorang atau suatu benda. Contohnya on, in, at, above, artinya di atas, between, di antara, under, di bawah, over, di atas, outside, di luar, inside, di dalam, up,
ke atas, near, dekat, behind, di belakang, beside, di samping, below, di bawah, from, dari, into, ke dalam, to, artinya ke, around, sekeliling, along, sepanjang, on top of, di atas, across, di seberang, among, di antara, next to, di samping, in front of, di depan. Berikutnya adalah contoh kata preposition of place and direction dalam kalimat. Contohnya preposisi between. My house is between the post office and the drugstore. Rumahku di antara kantor pos dan toko obat atau apotik. Yang kedua, contohnya adalah preposisi under, di bawah, dalam kalimat My cat likes eating under the chair. Jenis preposisi yang ketiga yaitu preposition of agent or instrument adalah preposisi yang memiliki fungsi untuk menyatakan cara sesuatu dilakukan. Contohnya adalah with, without, by, dan etc. dan sebagainya. Contoh preposisi by dalam kalimat I go to school by motorcycle. Saya pergi ke sekolah naik motor. Kemudian contoh preposisi with dalam kalimat he can paint a picture with his leg. Dia bisa melukis dengan kakinya. Nah, itulah beberapa contoh kata preposisi agent or instrument yang menyatakan cara sesuatu dilakukan dalam beberapa kalimat. Itulah pembahasan preposisi pada kali ini. Kita lanjut dengan kelas kata bahasa Inggris berikutnya atau part speech berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.